warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-dunya wa ila jami'i mustahidin khususan mustahidina wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam al-jawab bibarakati ulumihim fitni wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini mengaji jamul jawabat mengenai sholat sunnah atau puasa sunnah, apakah boleh untuk dibatalkan. Semisal ada seseorang, semisal syahid sedang melakukan puasa sunnah Senin Kamis. Lalu di saat pada jam 9 atau jam 10 ia menghadiri walimah. Lalu apakah boleh syahid membatalkan puasa sunnah? Sebab dalam walimah itu tuan rumah menyediakan makanan. Ini yang lebih baik yang dilakukan syahid. Apakah ia tetap puasa atau membatalkan puasa dengan tujuan idkhal surur, dengan tujuan menyenangkan tuan rumah atau syahidul hajah. Dalam jamul jawab, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu lan ora wajib apa al-mandubu ibadah sunnah disyuruhi sebab ngelakoni fihi dalam al-mandu ayla yajibu tegese ora wajib apa itmamuhu nyempurnaaken sunnah.
li'anal mansuda karena setuhune ibadah sunnah itu ya sunnah apa taku ninggalaken sunnah wa taku itmami utawi ninggalaken nyempurnaaken sunnah al-muqtili al-zakal lima ana perkara ila awis telakoni akmama minhu saking manju hilafan hale nulayani li Abi Hanifata maring Abu Hanifah Imam Abu Hanifah fi qawlihi dalam dawuhe Imam Abu Hanifah diwujubi itmami lawan wajibe nyempurnaaken al-manhub li qawlihi ta'ala dawe Allah rupane wala tubtilu a'malakum wala tubtilu lan ojo batalaken sira kabeh a'malakum ing pira-pira amal sira kabeh dalam redaksi Jam'ul Jawab Imam Tajuddin As-Subki menjelaskan bahwa ibadah sunnah baik itu puasa atau sholat apabila telah memulai atau mulai melaksanakan ini tidak wajib untuk disempurnakan. Sholat sunnah atau puasa sunnah seandainya telah dimulai lalu ingin membatalkan maka membatalkan hukumnya boleh, artinya jawazan hukumnya boleh untuk membatalkan. Semisal saya sedang puasa Senin atau puasa sunnah hari Senin, lalu pada jam 9 ada walimah, ada acara walimah. Lalu saya membatalkan puasa dengan alasan untuk menyenangkan sahibul bait, untuk menyenangkan yang memiliki hajat, maka hukumnya boleh. Khilafan dalam hal ini ulama
ada yang berbeda pendapat khilafan li Abi Hanifah. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa setelah melakukan sholat sunnah atau puasa sunnah tidak boleh untuk dibatalkan. Menurut Syafi'iyah boleh untuk membatalkan puasa sunnah, sedangkan kelompok Hanafiyah tidak diperbolehkan. Khilafan lil Hanafiyah. Lalu kelompok Hanafiyah memiliki hujjah atau dalil, yaitu wala tubtilu a'malakum, wala tubtilu lan ojo batalaken sira kabeh a'malakum ing pira-pira ibadah sira kabeh. Lafaz a'malakum oleh Imam Abu Hanifah ini memiliki makna baik masalah ibadah sunnah ataupun wajib tidak boleh untuk dibatalkan kalau memang sudah dimulai, sehingga apa yang dilakukan syahid menurut Imam Abu Hanifah puasanya tidak boleh dibatalkan. Dalilnya adalah wala tubtilu a'malakum. Ini dalil atau ayat yang digunakan hujjah oleh Imam Hanafi. Lalu Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam nazam mengenai masalah ini, beliau mengatakan wal fardu wal wajib wa ma la nu'manu ila takhallufi wa nadu wa sunnatu wa taqawu wal mustahabdu ba'duna qadnahu wal khulfu lafziyun wa bisyuru'i la talzamu wa qala nu'manu bala wa bisyuru'i lan sebab ngelakoni sunnah la talzamu ora wajib apa sunnah
disuruh itmamu itmamu wa qala lan dawuh sapa Nu'man Imam Abu Hanifah bin Nu'man bin Syabir bela na'am bener apa naljamu disuruhi dalam nazam Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan dalam hal ini kelompok Syafi'iyah mengatakan dengan sebab memulai ibadah sunnah maka tidak wajib untuk menyempurnakan. Khilafan wa qala Nu'man, lalu Imam Nu'man Abu Hanifah bin Nu'man bin Syabir At-Taimi atau Imam Hanafiyah bela ya talsyamu. Menurut kelompok Hanafiyah atau Imam Hanafi, apabila sunnah telah dimulai maka haram untuk membatalkan. Qala wis dawuh sapa Nu'man Imam Abu Hanifah bin Nu'man bin Syabir, beliau lahir tahun 80 Hijriah. Lalu Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Lalu setelah Imam Hanafiyah meninggal, muncullah Imam Syafi'i. Setelah Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Lalu beliau dilahirkan pada negara Palestina, yaitu pada Palestina, negara Palestina atau tepatnya pada Palestina yang Gaza. Palestina yang sekarang oleh kelompok Israel ini adalah tempat kelahiran Imam Syafi'i. Palestina yang sekarang oleh kelompok Israel mau dihancurkan, ternyata Palestina adalah tempat
kelahiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Palestina, tepatnya pada daerah Gaza. Lalu di sebelahnya ada jalan namanya Jalan Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu muncul pertanyaan, kenapa di Palestina ada jalan namanya Salahuddin Al-Ayyubi? Jawabannya adalah sebab pada tahun 583 Imam Salahuddin Al-Ayyubi menguasai daerah Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Salib. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Athir menceritakan tentang masalah atau peristiwa bahwa Salahuddin Al-Ayyubi bekerja keras untuk mengambil Palestina dari tangan atau kekuasaan non-Muslim atau dikenal dengan pasukan Salib. Sehingga dalam Bidayah wa Nihayah beliau bercerita mengenai peristiwa sejarah yang pernah dialami oleh ulama sekaligus memimpin negara, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa beliau memiliki nama ulama, lalu kenapa beliau memiliki nama Umar? Imam atau Salahuddin Al-Ayyubi, beliau satu sisi seorang ulama, bahkan dalam tulisan sejarah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Athir mengatakan wa huwa al-alim al-alama yahfadhu at-tanbih Asy-Syafi'i. Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok ulama al-alim al-alama yang menghafalkan kitab-kitab Syafi'i. Salah satunya adalah kitab At-Tanbih. Lalu Ibnu Athir atau Imam Ibnu Athir bercerita dalam Bidayah wa Nihayah,
Jaholat sanata salasin wa samanina wa hamsimi'atin. Pada tahun 583 Hijriah terjadi peristiwa bersejarah, yaitu Salahuddin mampu menguasai Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Salim. Lalu Imam Ibnu Athir mengatakan bahwa suya minal ahdasi suya anak wa'atu hisnin allati anak amaratan wa muqaddimatan wa isyaratan li fathi Baitul Maqdis. Ibnu Athir mengatakan bahwa pada tahun 583 muncullah peristiwa peperangan yang dinamakan dengan Perang Hittin. Waqatu Hittin atau dalam bahasa Indonesia Perang Hittin. Lalu beliau mengatakan bahwa Perang Hittin adalah salah satu lambang, salah satu peristiwa yang menjadi jembatan awal Islam akan menguasai Palestina. Wa huwa muqaddimatun li fathi Baitul Maqdis. Perang Hittin inilah salah satu jembatan atau fondasi awal menguasai pasukan Salim, menghancurkan pasukan Israel yang sehingga Palestina dikuasai oleh umat Islam. Dalam redaksi ini memiliki makna bahwa kemenangan umat Islam memang ada istilah dimulai dengan perjuangan, dimulai dengan peperangan yang penuh dengan kesabaran dan penuh dengan tetesan air mata. Tetapi innallaha alim, Allah tahu apa yang dilakukan oleh kelompok Islam sehingga Allah menghadiahkan kemenangan, yaitu Salahuddin mampu menguasai Palestina. Lalu Ibnu Athir mengatakan wa intiqadi min aidil akhirin. Setelah Islam yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maka Palestina
ada dalam kekuasaan umat Islam dan tidak ada istilah orang kafir untuk menguasainya. Lalu Ibnu Katsir bercerita, sebelum Salahuddin mampu mengalahkan pasukan Salib, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi melakukan riyadhah, qiraat, tahajud, sholat malam, berdoa, SMS kepada Tuhan dengan aneka bahasa yang intinya supaya Islam menguasai Palestina. Dengan penuh permintaan kepada Allah, akhirnya Islam mampu menguasai Palestina. Lalu Ibnu Katsir mengatakan bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu santri alumni Imam Al-Ghazali. Kenapa demikian? Sebab Imam Ghazali dalam tulisannya kitab Al-Jildu Salahuddin, dalam kitab itu menerangkan bahwa di balik kesuksesan Salahuddin ada sosok waliullah. Yang pertama Imam Ghazali, lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa demikian? Sebab Imam Ghazali yang meninggal 505 Hijriah memiliki beberapa santri, yang santri ini oleh Imam Ghazali disuruh untuk mengajar pada kerajaan Nuruddin Asy-Syamsi. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang terkenal memiliki madrasah Al-Jilani, beliau juga mengirim santri untuk mengajar pada kerajaan Nuruddin Asy-Syamsi. Lalu dari kerajaan yang dipimpin oleh Nuruddin Asy-Syamsi, lalu kekuasaan diteruskan oleh putranya. Ayahnya bernama Nuruddin Asy-Syamsi, lalu muncul putranya Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, Imamuddin Asy-Syamsi. Lalu dari Imamuddin Asy-Syamsi inilah muncul anak kecil yang dididik oleh alumni pondok pesantren Al-Ghazali dan alumni pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi
memiliki pemahaman sesuai dengan kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, dan beliau termasuk santri yang suka mutola'ah dan menghafal kitab Asy-Syafi'i. Salah satu yang dihafalkan adalah kitab At-Tanbih. Bahkan ahli sejarah mencatat saat dalam peperangan pada waktu perang Hitler, peperangan melawan perang Salib, pasukan Salib, Salahuddin Al-Ayyubi beserta dengan pasukannya melantunkan nazman Aqidatul Awam dengan lisan penuh dengan Aqidatul Awam. Beliau memiliki mental keimanan la ilaha illallah, sehingga pasukannya di saat melihat pasukan Salib, maka beliau Salahuddin Al-Ayyubi beserta pasukannya, mereka bersama-sama menazamkan Aqidatul Awam. Inilah ciri khas pahlawan Asy-Syafi'i Al-Asy'ari madhaban. Lalu dalam Bidayah wa Nihayah diceritakan bagaimana peristiwa perang Hitler bisa dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Zikru Fatih Baitul Maqdis fi hadhihi sanah wa istiqadi min aydin nasara ba'da isnataini wa tis'ina sanatan. Sebelum Salahuddin menguasai Palestina, Palestina dikuasai oleh pasukan Salib 92 tahun. Yang sebelumnya Sayyidina Umar telah menguasai Baitul Maqdis. Lalu berjalannya waktu, Palestina dikuasai oleh pasukan Salib. Lalu pada tahun 580 Hijriah muncul Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka membawa nazman Aqidatul Awam dengan gagah berani, dengan mental tidak takut kematian. Mereka melawan pasukan Salib. Ibnu Asyir mengatakan bahwa senjata yang dibawa oleh Salahuddin termasuk senjata sederhana, tetapi senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh pasukan Salahuddin yaitu senjata keimanan, senjata akidah, senjata keimanan, volume keimanan. Saat muncul, maka
ketika melihat As-An Saleh maka tidak takut sama sekali, sehingga As-An Salahuddin dengan lincah membasmi, membunuh As-An Saleh sambil melantunkan aqidatul awam. Inilah senjata yang tidak dimiliki oleh As-An Saleh, sehingga pada tahun itulah Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan perang Hittin. Perang Hittin oleh orang Islam dibuat film atau bisa Anda lihat dalam YouTube. Film perang Hittin yang menerangkan, menjelaskan kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Imam Salahuddin Al-Ayyubi termasuk santri dari Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga dalam kitab Jilu Salahuddin, dalam kitab tersebut salah satu ulama yang berjasa dalam kemenangan Salahuddin adalah Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu setelah Islam menguasai Palestina, lalu berjalannya beberapa tahun, lalu Palestina dikuasai oleh non-Muslim. Lalu muncul lagi santri Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir, yaitu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini termasuk santri dari Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Muhammad Al-Fatih yang terkenal, beliau adalah pahlawan atau sultan yang mampu mengalahkan Konstantinopel. Ini semua tidak lain kecuali santrinya Imam Ghazali, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maksud daripada santri yaitu bahwa Imam Salahuddin Al-Ayyubi diajari oleh seorang syekh, yang syekh ini adalah alumni dari alumninya pondok pesantren Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun tahunnya beda, Imam Ghazali 505, lalu kejadiannya adalah 583. Tapi ulama-ulama yang mengajar pada Salahuddin Al-Ayyubi ini semuanya alumni atau lulusan pondok pesantren
Imam Ghazali dan pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Jilu Sholahuddin, dalam kitab itu nama-nama yang mengajar Sholahuddin ditulis lengkap beserta tahunnya, dan semuanya adalah alumni pondok pesantren Imam Ghazali dan pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan apa yang pernah dilakukan oleh Sholahuddin Al-Ayyubi, mudah-mudahan sebentar lagi Palestina juga mendapat kemenangan, atau mampu mengalahkan Israel. Al-Fatihah. Kembali dalam masalah waqala Nu'man. Dalam hal ini Imam Hanafi mengatakan bahwa wajib menyempurnakan sholat sunnah atau wajib atau puasa sunnah seandainya sudah mulai. Imam Hanafi yang lahir tahun 80 Hijriah, beliau memiliki hujjah wala tubtilu a'malakum. Lalu hujjah yang ditampilkan oleh Imam Hanafi ini ditolak oleh kelompok Syafi'iyah, bahwa ayat wala tubtilu a'malakum ini ayat yang umum. Lalu ayat ini ditahsis dengan hadis asyaimu al-mutatawwi'u amirun nafsi. Dalam Jamul Jawabat, kelompok Syafi'iyah menolak dalil atau hujjah yang ditampilkan oleh Imam Hanafi. Kelompok Syafi'iyah mengatakan bahwa ayat wala tubtilu a'malakum ini adalah ayat yang umum. Artinya umum, lafaz amal ini bisa untuk ibadah wajib ataupun sunnah. Lalu ayat itu ditafsir dengan hadis Nabi Asy-Syaim al-mutatawwi'u amirun nafsi. Insya'a summa wa insya'a afdara. Bahwa puasa sunnah ini tergantung kepada yang melakukan. Amirun nafsi semuanya tergantung pada yang melakukan. Insya kita memang ingin puasa disempurnakan, maka silakan boleh untuk disempurnakan.
Wa insya'a, dan seandainya ia menghendaki untuk membatalkan, maka boleh untuk dibatalkan. Ini sama dengan apa yang dikatakan dalam syarah Nazm Awal Syafi'i, bahwasanya ayat yang ditampilkan oleh Imam Hanafi ini ditolak oleh kelompok Syafi'i, bahwa sesungguhnya ayat itu adalah umum. Lalu ayat itu ditafsir dengan hadis Nabi, As-Syaibu Al-Mutatawwi'u Amirun Nafsi, sehingga dalam ayat itu mengecualikan masalah puasa sunnah. Lalu muncul pertanyaan, dalam hadis itu hanya menjelaskan masalah sunnah, masalah puasa sunnah. Lalu bagaimana masalah sholat? Lalu kelompok Syafi'iyah mengatakan, wa yuqasu ala shaum as-sholatu, wa yuqasu lan den kiasaken den padaaken ala shaumi ing atase poso apa as-sholatu sholat. Inilah khilafiyah yang terjadi antara Syafi'iyah dan Hanafi. Apa yang ada dalam Jam'ul Jawabat oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, beliau menazumkan وَالنَّاسُ وَالسُّنَّةُ وَالتَّطَوُّعُ وَالْمُسْتَحَبُّ بَعْضُهَا وَالنَّوَّعُ وَالْخُلْقُ لَفْظِيٌّ وَبِالشُّرُوعِ لَا تَلْزَمُ وَقَالَ نُعْمَنُ بَلَى وَبِالشُّرُوعِ lan sebab ngelakoni ibadah sunnah la talzamu ora wajib apa asyuru ai ing al-itmam, ora wajib apa syuru ing al-itmamu. Wa qala lan dawuh sapa Nu'man Imam Abu Hanifah bin Nu'man bin Syabir, wa qala ini termasuk tidak ajwa wasani anwa imam aidan umir. Ola aslu awala, lalu wawu ulibat wawu aliman litahawul dia wan bentahi maqobla fasyorof ola. Ihlal ini alfiyahnya atau kaidah syar'iyahnya min wawin awliya'in mitahin usil alif alif kecil
pada fakir. Lalu qala yaqulu, ini qala fi'il madhi. Lalu fi'il mudhari' yaqulu. Yaqulu asluhu yaqulu ala wasmi yaqulu. Iklannya adalah nuqilat har'at wawu ila maqablaha lidufriya walikuwati harfas syu'ad alaiha. Har'at wawu dipindah kepada har'at pada huruf syu'ad yang hidup, yang mati, yang jatuh sebelumnya. Ya'mulu menjadi ya'ulu. I'lalnya bagaimana? I'lalnya lisa'inin syuhaqul tahri amin yudilin akhir ilah. Sampean-sampean nazuman tetap dihafalkan. Nazuman i'lal nuqilat. Alfiyahnya apa? Alfiyahnya lisa'inin syuhaqul tahri amin lilin atin aina abin. Abin asluhu abin. Lalu kembali masalah jabul jawabah. Dalam hal ini Imam Asy-Syadzali dalam kitab Tahrijul Furu' ala Usul beliau menjelaskan khilafiyah yang terjadi dalam jabul jawabah. Lalu beliau menampilkan aneka furu'iyah. Dalam Tahrijul Furu' ala Usul mas'alatun ama anal mubaha la yasiru wajiban bitalabusi ni khilafan lil aqli wa adda'i adzalika al-fardhu la yasiru wajiban bitalabusi li'anna kulla wahidan minhuma yajuzu tarkuhu wal wajib la yajuzu tarkuhu. Fajam'u baina wa baina jawazin taqi mutanafidun. Wa dhahaba lan pendapat sapa al-mu'tazilah wal hanafiyah lan Imam Hanafi ila anal fi'la eksatune ngelakoni yujibu isti'abal asbab kullaha. Dalam Tahrijul Furu' ala Usul yang ditulis oleh Imam Asy-Syadzali, beliau menjelaskan khilafiyah antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ibadah sunnah tidak wajib untuk disempurnakan walaupun telah dimulai. Dalam hal ini Imam Hanafi berbeda pendapat. Menurut beliau, sunnah apabila telah dimulai maka wajib untuk disempurnakan. Lalu setelah Imam Asy-Syadzali
menjelaskan masalah usul fikih, beliau mencoba menampilkan furu'iyah, salah satunya yaitu wa min furu'iyah, salah satu furu'iyah idza syara'a fi shaumi tatawwi aw sholati tatawwi la yasiru wajiban alaihi bisyuru'i indana wa indahu yasiru wajiban wa yalzamuhu al-mudhiyu bisyuru'i. Salah satu furu'iyah yang ditampilkan oleh Imam Asy-Syadzali dalam kitab Ta'riful Furu' yaitu mengenai apabila seseorang telah memulai puasa sunnah atau sholat sunnah, apakah boleh untuk dibatalkan atau tidak? Dalam hal ini terjadi khilafiyah. Imam Syafi'i mengatakan boleh untuk dibatalkan, sedangkan kelompok Syafi'iyah wa indahum lan mungguwe Hanafiyah yasiru jadi apa sunnah wajiban ing wajib, wa yalzamu lan wajib ing man apa al-mudhiyu nawasakan disuruhi sebab wes ngelakoni. Kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa ibadah sunnah dengan sebab melakukan memulai maka statusnya berubah menjadi wajib, sehingga kalau sudah wajib untuk disempurnakan. Ini adalah khilafiyah antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Lalu dalam Fathul Mu'in itu sama, dalam Fathul Mu'in itu ada pembahasan sunnah untuk membatalkan puasa sunnah kalau memang ia menghadiri suatu walimah, sedangkan ia atau syahid sedang melakukan puasa sunnah. Ini dalam Fathul Mu'in ini jelaskan bahwa yudhabu al-aqlu fi syawmi naflin walau mu'adan li'irda'i zitto'abi bi'ansya'o alaihi imsyaku walau akhira nahari lil amri bil fitri wa yusa'nu ala ma ma'udha. Apabila ada orang sedang puasa sunnah dalam Fathul Mu'in, lalu ia menghadiri sebuah acara semisal walimah pernikahan, lalu ia tidak bisa atau sulit untuk tidak puasa karena oleh tuan rumah disuruh makan. Maka dalam keadaan ini, dalam Fathul Mu'in, sunnah untuk membatalkan yudhabu al-aqlu
walau akhir nahari, walaupun kejadian itu terjadi pada jam 4 sore. Semisal puasa sunnah, lalu pada waktu jam 4 sore atau 5 sore ia menghadiri walimah atau tahlilan. Lalu dalam acara itu ada makan bersama, maka sesuai redaksi Fathul Mu'in, langkah yang perlu diambil oleh syekh adalah membatalkan puasa. Lalu Imam Ghazali dalam Fathul Mu'in mengatakan yurdaku ayat buya di fitri intihal syururi alaih. Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam masalah tadi, masalah peristiwa yang dilakukan syekh, maka menurut Imam Ghazali saat mau membatalkan puasa, syekh memiliki niat atau tujuan intihal syurur, membatalkan puasa sunnah diniati untuk menyenangkan sahibul bait atau untuk menyenangkan pemilik rumah atau yang memiliki hajat. Ini adalah salah satu furu'iyah yang ditampilkan oleh Fathul Mu'in, yang furu'iyah ini dalam Jam'ul Jawabnya, usul fikihnya adalah sunnah boleh dibatalkan dan tidak wajib disempurnakan, karena sunnah itu adalah la yajibu fi'lu atau jaizu, tapi kalau dalam tahrijul furu' alasannya sebab sunnah itu boleh ditinggalkan. Sunnah itu jaizu tapi, sehingga dalam kondisi walimah tadi boleh untuk membatalkan puasa. Seandainya layak usul takut, kalau memang tidak boleh membatalkan, berarti itu namanya wajib. Padahal sunnah dan wajib ini tidak sama, sehingga sunnah itu boleh untuk dibatalkan sesuai dengan nadhaman Imam Jalaluddin Asyuyuti. Wal khulqu lafziyun wa fi syuru'ila talsamu wa qala nu'manunala wal hati al-sirri tamami syari'ah itlam yaqamin ahadin tatawu'ah. Ini adalah nadhaman yang membahas atau mempermudah Jam'ul Jawab. Nadhaman awal syar'i.
lillahi hamdu la yasalu syamata yuzanu bisiyati man abda. Lalu wal fardu wal wajibu zu ta'atuhi wa ma la nu'manu ila tahallumi wa natu wa sunnatu wa taqawu wal mustahabnu wal mustahabnu ba'duna nawa'u wal mulku lafziyun wa bisyu'ila talsyamu wa qala nu'manu bala. Sunnah taqawu dan mustahab ini adalah sinonim. Wa bisyuru'i la talzamu wa qala nu'manu bala. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linail ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.